Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wa rul udatam min lisani yaqul qoli. Amma ba'd. Salam sehat dan istiqomah para jamaah dimanapun berada dan para pencinta YouTuber yang disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iwan mengambil tema dalam tausiahnya, jangan mentertawakan kesalahan orang lain. Jangan mempertawakan kesalahan orang lain. Boleh jadi Allah mengampuni dosa mereka karena ketidaktahuan mereka, tetapi menghukum kita atas kesombongan kita. Jangan pernah mentertawakan kesalahan orang lain. Boleh jadi Allah mengampuni dosa mereka karena ketidaktahuan mereka, tetapi menghukum kita atas kesombongan kita. Jangan pernah menertawakan kesalahan orang lain. Boleh jadi Allah mengampuni dosa mereka karena ketidaktahuan mereka, tapi menghukum kita atas kesombongan kita. Jangan pernah menertawakan kesalahan orang lain. Boleh jadi Allah mengampuni dosa mereka karena ketidaktahuan mereka, tetapi menghukum kita atas kesombongan kita. Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Tinggikanlah sarungmu sampai pertengahan betis, jika enggan engkau bisa menurunkannya hingga mata kaki. Jauhilah memanjangkan kain sarung hingga melewati mata kaki. Penampilan seperti itu adalah tanda sombong, dan Allah tidak menyukai kesombongan. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan suatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis ini sahih. Di antara wasiat Rasulullah SAW dalam hadis di atas adalah janganlah menghina orang lain. Setelah Rasul menyampaikan wasiat ini, Jabir bin Sulaim pun tidak pernah menghina seseorang pun, sampai pun pada seorang budak dan seekor hewan. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk dalam berakhlak yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhari qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabahzu bil alqab bisalismul fusuqu badal iman wa malam yatub faula ika humuz zolimun, yang artinya
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa ayat di atas berisi larangan melecehkan dan meremehkan orang lain, dan sifat melecehkan dan meremehkan termasuk dalam kategori sombong sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud di sini adalah meremehkan dan menganggapnya kerdil. Meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Ingatlah orang jadi mulia di sisi Allah dengan ilmu dan takwa. Jangan sampai orang lain diremehkan dan dipandang hina. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Seorang mantan budak pun bisa jadi mulia dari yang lain lantaran ilmu. Coba perhatikan kisah seorang bekas budak berikut ini. Dari Nafi bin Abdul Hadits, ia pernah bertemu dengan Umar di Usfa'an. Umar memerintahkan Nafi untuk mengurus Mekah. Umar pun bertanya, siapakah yang mengurus penduduk Al-Wadi? Ibnu Abza, jawab Nafi. Umar balik bertanya, siapakah Ibnu Abza? Ia adalah salah seorang bekas budak dari budak-budak kami, jawab Nafi. Umar pun berkata, kenapa bisa kalian menyuruh bekas budak untuk mengurus seperti itu? Nafi menjawab, ia adalah seorang yang paham kitabullah. Ia pun paham ilmu hukum waris. Umar pun berkata bahwa sesungguhnya Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya suatu kaum bisa dimuliakan oleh Allah lantaran kitab ini, sebaliknya bisa dihinakan pula karenanya. Hadis riwayat Muslim. Ketika melakukan kesalahan kepada orang lain, setiap sikap yang harus dilakukan adalah mengakui kesalahan dengan tulus, meminta maaf tanpa alasan, meminta ampunan kepada Tuhan, berupaya memperbaiki dan berjanji tidak mengulangi. Jangan menyalahkan orang lain atau membenarkan diri sendiri karena ini adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan dan diri sendiri. Segera akui kesalahanmu dan ucapkan maaf secara langsung. Hindarilah menambah kata tapi atau mencari alasan karena itu akan melemahkan permintaan maafmu. Sampaikan bahwa kamu sungguh-sungguh menyesal telah menyakiti mereka. Jika ada hak yang diambil atau dirugikan yang ditimbulkan, usahakan untuk mengembalikannya atau memperbaikinya. Jika tidak ada, lakukan perbaikan dengan tindakan positif lain. Tunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Ini bisa dilakukan dengan introspeksi dan berdoa agar diberi petunjuk. Hindari menyalahkan orang lain atau mencari pembenaran atas kesalahanmu sendiri. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan yang rusak dan menjaga silaturahim tetap baik. Selain meminta maaf kepada manusia, jangan lupa memohon ampunan kepada Tuhan, taubat dan berdoa agar selalu ditunjukkan jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahil rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.